Pernahkah Anda mendengar tentang kodok yang setiap tetes cairan dari kelenjar kulitnya dianggap begitu berharga? Racun tertentu dalam jumlah yang tepat dapat menjadi obat yang mujarab. Oleh sebab itu, dari kolam-kolam buatan di Cina, tercipta racun bernilai tinggi yang telah digunakan dalam pengobatan tradisional selama berabad-abad. Kini, medis modern juga mulai mendekati racun ini karena tahu akan khasiatnya. Penangkaran dalam berbagai skala tersebar luas di Cina, mulai dari Anhui, Fujian, sampai Jilin dan Yunnan. Di sini, semua kodok dibesarkan dengan baik, mendapatkan makanan berkualitas, perawatan yang maksimal, bahkan perlakuan spesial sampai usia mereka cukup untuk memasuki tahap ekstraksi. Pemanfaatan sekresi kulit kodok dalam pengobatan tradisional di Cina memiliki akar sejarah yang panjang dan tercatat dalam berbagai literatur medis kuno. Selama berabad-abad, praktisi pengobatan tradisional di negara itu telah meresepkan cairan yang berasal dari kelenjar kulit kodok untuk mengobati berbagai penyakit. Kodok yang dibudidayakan di sini memiliki nama ilmiah Bufo gargarizans. Saya akan membawa Anda untuk memahami hal ini terlebih dahulu. Bufo gargarizans merupakan spesies kodok yang berasal dari genus Bufo dan famili Bufonidae. Kebanyakan genus Bufo memiliki ciri fisik seperti bintil-bintil di kulit bagian atas mereka. Bintil-bintil ini memiliki warna yang bervariasi tergantung spesiesnya, mulai dari coklat, abu-abu, hingga kehijauan, dan umumnya mengandung cairan beracun yang berguna sebagai mekanisme pertahanan dari ancaman predator. Secara alami, Bufo gargarizans tersebar luas pada berbagai habitat di Asia Timur, mulai dari Cina, Korea, hingga Jepang. Maka dari itu, kodok ini juga dikenal sebagai Asiatic toad. Mereka umumnya ditemukan di daerah persawahan, lahan basah, dan hutan terbuka. Kemampuan adaptasi mereka di lingkungan basah terbilang sangat baik. Hal inilah yang memungkinkan mereka untuk dibudidayakan dalam skala besar. Pada beberapa provinsi di Cina, Bufo gargarizans disebut sebagai cancu, sementara racun yang diekstrak disebut cansu. Sejak 2010, para peternak di Provinsi Jilin juga memasukkan subspesies Bufo gargarizans dari Jepang, yaitu kodok miyako, ke dalam peternakan mereka. Kodok miyako atau Bufo gargarizans miyakonis merupakan kodok yang berasal dari Pulau Miyako di Jepang. Subspesies ini dikenal karena menghasilkan racun lebih banyak dan efek pengobatan yang lebih kuat. Namun kodok miyako sendiri masih sulit untuk diterima ke dalam skala peternakan seperti di Cina karena perawatan yang lebih sulit, di mana kodok ini lebih gampang stres dan mati jika dibudidayakan dalam kelompok besar. Nilai ekonomi dari peternakan Bufo gargarizans terletak pada kandungan senyawa bioaktif yang terdapat dalam racunnya. Senyawa ini berasal dari cairan yang disebut bufotoksin, di mana itu dihasilkan oleh kelenjar parotoid yang berada di dekat atau di belakang mata kodok. Hampir semua kodok Bufo menghasilkan racun seperti ini, namun perbedaan antara Bufo gargarizans dan kodok dari famili Bufonidae secara umum adalah konsentrasi dan jumlah racunnya yang lebih tinggi. Penelitian modern terhadap racun kodok atau cansu telah dimulai sejak tahun 1991 di Cina. Kesimpulan yang didapat sejauh ini bahwa bufotoksin dari kodok ini memiliki 3 senyawa yang memiliki manfaat secara medis. Ketiga senyawa itu disebut bufadinolida, bufoalkaloid, dan bufotenin. Bufadinolida merupakan sekelompok steroid yang memiliki efek kardiotonik. Pada racun kodok Bufo gargarizans, bufadinolida terdapat dalam bentuk bufalin dan sinobufagin. Kedua senyawa ini dapat meningkatkan kekuatan kontraksi jantung dan menjadi agen anti kanker yang potensial. Selanjutnya ada bufoalkaloid dan bufotenin. Bufoalkaloid merupakan senyawa yang bisa digunakan sebagai analgesik atau pereda nyeri dan sebagai antiinflamasi atau anti peradangan. Sementara bufotenin disebut memiliki efek psikoaktif dan telah dipelajari potensinya dalam pengobatan gangguan mental.
Kombinasi unik dari senyawa-senyawa inilah yang menjadikan racun Bufo gargarizans sebagai bahan baku yang berharga bagi industri farmasi dan suplemen kesehatan. Permintaan yang terus meningkat terhadap racun kodok telah mendorong perkembangan industri peternakannya di Cina. Peternakan kodok ini umumnya berlokasi di daerah pedesaan, memanfaatkan lahan yang luas dan sumber air yang memadai. Praktek peternakannya melibatkan beberapa garis besar tahapan. Hal pertama, selain persiapan tempat dan fasilitas pendukung, tentu saja adalah pengadaan benih. Dahulu, benih kodok diambil langsung dari habitatnya, tapi kini semuanya berasal dari peternakan itu sendiri. Para peternak di Cina biasa mengambil telur kodok di kolam pemijahan, dan tidak jarang mereka menarik rangkaian telur bahkan sebelum kodok betina benar-benar mengeluarkannya. Hal ini sangat penting karena hasil penetasan telur hanya akan maksimal jika dipisahkan dari kelompok katak dewasa. Tali-tali yang disebut benang telur oleh para peternak ini dipanen setelah atau selama periode kawin yang bisa berlangsung 2-3 kali dalam setahun. Telur akan ditetaskan di kolam khusus sampai menjadi kecebong. Selama periode ini, kecebong akan menerima makanan dalam bentuk cair, dan terkadang pakan dalam bentuk granula halus juga diberikan. Setelah kecebong berubah menjadi kodok, mereka akan dilepaskan di tempat pembesaran, yaitu kolam buatan dengan area semi basah yang dikelilingi pagar. Sebelum kodok benar-benar dewasa, mereka harus ditempatkan di lingkungan khusus guna menghindari stres dan kematian massal. Lingkungan khusus yang dimaksud harus dirancang menyerupai habitat alami mereka dengan menyediakan tempat berlindung, sumber air bersih, dan pakan yang cukup. Sementara kodok dewasa yang siap diekstraksi biasanya akan ditempatkan di kolam penampungan biasa dengan sirkulasi air yang baik. Semua kodok di peternakan akan menerima pakan utama dalam bentuk pelet. Mereka juga mendapatkan pakan serangga seperti jangkrik dalam periode tertentu. Waktu yang dinanti-nanti oleh para peternak tentu saja adalah saat memanen, atau lebih tepatnya saat mengekstraksi racun kodok. Hanya kodok dewasa yang telah melewati setidaknya 1 periode kawin yang boleh dipanen, atau pada usia minimal 1 tahun dan maksimal 1,5 tahun, karena di usia-usia inilah produksi racun biasa mencapai puncaknya. Pengambilan racun biasa dilakukan dengan alat penjepit yang memang hanya dirancang untuk proses ini, dan racun kemudian diekstrak dengan sangat teliti oleh pekerja terampil. Berikut adalah tangkapan video dari beberapa proses ekstraksi tersebut.我先弄一批试试看。小朋友们自己个会做一点。完了完了。Racun-racun yang telah diekstraksi biasanya akan segera menyerupai pasta saat terpapar udara. Pasta-pasta ini kemudian dimasukkan ke dalam wadah cetak untuk kemudian dikeringkan, karena hanya racun dalam bentuk kering yang bisa dijual di pasaran. Selain perorangan, pembeli utama racun kodok atau cansu biasanya adalah perusahaan farmasi dan produsen suplemen kesehatan, baik di dalam maupun di luar negeri. Sebagian dari penonton mungkin ada yang bertanya, bagaimana nasib kodok yang telah diekstraksi? Beberapa kodok yang tidak menunjukkan gejala stres biasanya akan dikembalikan lagi ke kolam. Namun kebanyakan dari kodok itu akan dikirim ke tempat pengolahan lain yang masih merupakan bagian dari peternakan atau di luar peternakan. Di sana, kodok-kodok itu akan dikeringkan untuk menghasilkan produk kodok kering yang masih terkait dengan pengobatan tradisional.
Bagaimana menurut Anda informasi tentang peternakan kodok di Cina dalam video ini? Kolom komentar di bawah sepenuhnya dibuat untuk penonton. Jadi tuliskan pendapat Anda di situ dan saya akan sangat senang untuk membacanya. Masih banyak hal-hal unik yang akan dibahas pada video panjang berikutnya. Pastikan kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih.